Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi ke seri pembahasan Supreme Being. Kali ini yang bakal gue bahas adalah profil salah satu Supreme Being paling unik, yaitu buku-buku Chagama. Dia adalah salah satu dari 3 member perempuan di Ainz All Gone. Di Blu-ray 4, Momonga mendeskripsikan buku-buku Chagama sebagai Pink Slime. Dia mengatakan kalau Pink Slime adalah tipe monster yang sangat mencolok bahkan di antara para member Nine Own Goal. Sehingga Momonga pasti akan langsung tahu jika buku-buku Chagama datang. Sedangkan kalau di web novel, Momonga mendeskripsikan buku-buku Chagama sebagai monster tipe slime dengan warna yang sangat langka. Tubuhnya bagaikan gumpalan berwarna merah muda yang tampak seperti daging. Penampilannya terlihat seperti lendir yang berkilau dengan tubuh yang berdenyut-denyut sehingga membuat dia tidak begitu nyaman untuk dilihat. Nah, dengan penampilan sejelek ini, tentu sangat masuk akal kenapa tidak ada yang mau ketika buku-buku Chagama meminta untuk dipanggil Guro Kawaii. Informasi ini senada dengan yang ada di volume 5, di mana buku-buku Chagama tidak menemukan siapapun untuk bisa diajak berpetualang dikarenakan penampilannya, hingga akhirnya Touch Me datang untuk mengajak dia. Di Evilai Side Story, Satoru sempat mengeluarkan sebuah foto yang memperlihatkan buku-buku Chagama sedang menggunakan gaun putih dan berdiri di atas kereta sambil memegang tameng. Melihat hal ini, Keno menyebut buku-buku Chagama sebagai Slime Princess atau Putri Slime. Nah, kalau berdasarkan informasi ini, meskipun buku-buku Chagama memiliki penampilan yang menggelikan, setidaknya dia masihlah seorang perempuan dan tetap ingin berpenampilan lucu. Lanjut, di dalam Nazarik, buku-buku Chagama adalah Supreme Being yang menciptakan Aura dan Mare. Dia percaya kalau seorang adik laki-laki haruslah mendengarkan kakak perempuannya. Makanya Mare yang adalah elf laki-laki sangat nurut kepada Aura yang adalah elf perempuan. Di dunia nyata, buku-buku Chagama dan Peroroncino adalah saudara kandung, sehingga membuat Shaltir dan Aura juga memiliki hubungan layaknya saudara meskipun mereka berdua berasal dari pencipta yang berbeda. Akan tetapi, di Author Thought volume 11, Maruyama menjelaskan kalau Aura akan selalu berada di atas Shaltir sama halnya seperti buku-buku Chagama yang selalu berada di atasnya Peroroncino. Lalu, kalau kalian baca di volume 11, sempat ada bagian di mana Aura berdoa mengatasnamakan buku-buku Chagama yang seperti memberi kesan kalau Aura menganggap buku-buku Chagama sebagai dewanya. Ini pertanda kalau Aura memiliki hubungan yang sangat dekat dengan buku-buku Chagama. Nah, gua nemu di dalam web novel, di mana ketika buku-buku Chagama Yamaiko dan Ankoro Mochi-mochi saling berkumpul, mereka sering membawa NPC buatan mereka masing-masing dan Aura sering duduk di pangkuannya buku-buku Chagama. Ngomongin hubungan Peroroncino dan buku-buku Chagama, di dalam web novel, diceritakan kalau buku-buku Chagama mengizinkan teman guildnya untuk memanggil dia dengan nama in-game-nya, kecuali Peroroncino, yang mana buku-buku Chagama akan sangat marah jika Peroroncino memanggil dia dengan nama buku-buku Ne. Tapi di Blu-ray Special 4, buku-buku Chagama ternyata tidak suka kalau Yamaiko memanggil dia dengan nama in-game. Jadi sebagai gantinya, dia meminta Yamaiko untuk memanggilnya dengan nama Kazechi. Berdasarkan penjelasan Peroroncino, buku-buku Chagama sering sekali mengganti namanya dan fans selamanya memanggil dia dengan sebutan Kazechin. Dari semua nama panggungnya, Kaze Umikumi adalah nama panggung kesukaan buku-buku Chagama. Nah, di dalam web novel sempat disinggung tentang pergantian nama ini. Peroroncino ngomong kalau buku-buku Chagama sudah mengganti namanya sekitar 5 atau 6 kali. Di sini tidak dijelaskan kenapa buku-buku Chagama sering mengganti nama panggungnya. Tapi kalau dilihat dari konteks kalimat di web novel ini, kemungkinan pergantian nama buku-buku Chagama ada hubungannya dengan pekerjaannya sebagai seorang eroge voice actress. Hal ini sejalan dengan penjelasan Shaltir di volume 3 kalau buku-buku Chagama adalah seorang seiyu yang cukup populer hingga membuat dia bisa mengisi suara eroge. Kalau berdasarkan karakter sheet-nya, buku-buku Chagama adalah seorang voice actress yang cukup terkenal sebagai pengisi suara karakter. Gua malas sebutnya jadi gua tulis saja, sehingga dia sering berbicara dengan nada tinggi sama seperti ketika dia sedang menjadi voice actress. Contoh suara tingginya bisa kita dengar dari gelang yang Ainz pakai sebelum melawan Shaltir. Di volume 3, Ainz menjelaskan kalau gelang itu diisi suara tersebut semata-mata karena buku-buku Chagama ingin menjahili Ainz. Tapi ketika buku-buku Chagama merasa kesal akibat Peroroncino, dia justru akan menggunakan suara aslinya, yaitu suara dengan nada yang lebih berat. Nah, contoh suara berat buku-buku Chagama bisa kalian baca di volume 4. Di sini Peroroncino membuat buku-buku Chagama marah dan semua orang yang mendengar omelan buku-buku Chagama merasa ketakutan. Flatfoot ngomong kalau suara marah buku-buku Chagama sangatlah mengerikan, bahkan lebih mengerikan daripada suara bosnya. Momonga lalu membalas, mungkin karena pekerjaan buku-buku Chagama sebagai voice actress ngebuat dia sangat pintar memainkan suaranya. Dan terakhir, Yamaiko sempat menyinggung tentang topik pernikahan, lalu buku-buku Chagama meminta untuk tidak membahas perkara itu dengan berkata kalau Chagama adalah idola semua orang. Jadi semua topik tentang cinta dan pernikahan adalah hal yang dilarang.
Kalimat ini bisa berarti dua hal, yaitu buku-buku Chagama adalah voice actress yang sangat terkenal sehingga dia setara dengan idol, atau buku-buku Chagama adalah wanita yang sudah masuk usia menikah tapi masih belum bisa menemukan pasangannya, makanya dia tidak suka ngebahas topik tentang cinta. Nah, kalau sebagai player, buku-buku Chagama adalah player tipe tank yang memilih untuk memaksimalkan defense-nya dan diberi julukan The Unsinkable, yaitu yang tak bisa ditenggelamkan. Lalu kalau di karakter sheet-nya, julukannya adalah The Slime Shield. Momonga menyebutkan kalau buku-buku Chagama adalah sosok tank yang sempurna karena dia memiliki imunitas terhadap racun dan paralisis. Selain itu, sebagai seorang slime, ngebuat buku-buku Chagama memiliki resistensi yang sangat tinggi terhadap serangan fisik. Tapi sebagai gantinya, buku-buku Chagama memiliki nilai strength yang sangat rendah sehingga akan sia-sia jika dia menggunakan senjata untuk menyerang. Oleh karena itu, buku-buku Chagama memilih untuk menggunakan dua tameng ketika bertarung. Tameng di tangan kirinya akan digunakan untuk melindungi diri, dan tameng di sebelah kanan akan dia gunakan untuk menyerang musuh. Nah, sekarang mari kita bahas kemampuannya buku-buku Chagama. Berdasarkan penjelasan Momonga, kemampuan buku-buku Chagama bisa dibilang berada di ranah top player. Hal ini dikarenakan pengalaman panjangnya dalam bermain game, yang ngebuat dia bisa mengambil keputusan yang sangat cepat dan juga akurat. Kemampuan dalam mengambil keputusan ini ngebuat buku-buku Chagama sangat cocok sebagai seorang commander, sehingga terkadang dia diberi tanggung jawab untuk menjaga Nazarick ketika semua anggota guild sedang keluar. Tapi dari semua itu, kemampuan terbaik buku-buku Chagama ada di keahliannya dalam mengatur nilai head. Padahal nilai head adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat secara visual, sehingga satu-satunya cara untuk mengukur nilai head adalah dengan mengandalkan insting. Insting ini hanya bisa diasah dengan pengalaman yang sangat banyak dalam pertarungan dan juga latihan. Dengan kemampuan ini, membuat Momonga sangat mengagumi buku-buku Chagama. Buat yang nggak tahu, nilai head adalah semacam alat ukur untuk menentukan siapa yang akan diserang monster. Simpelnya, biasanya kita sebut sebagai aggro. Dalam Yggdrasil, setiap kali player menggunakan skill atau menyerang akan membuat nilai head mereka semakin bertambah dan memperbesar kemungkinan mereka untuk diserang monster. Oleh karena itu, seorang tank harus mampu mengatur jumlah head alias harus mampu mengatur aggro agar para backliner tidak diserang monster. Momonga juga menyebutkan kalau mengatur nilai head adalah sesuatu yang menyusahkan. Tapi bagi buku-buku Chagama, hal ini bukanlah masalah yang berarti. Bahkan buku-buku Chagama mampu mengatur nilai head dari musuh tipe golem dan undead yang memiliki kekebalan dari skill mental manipulation. Nah, dengan kemampuan yang sangat hebat dalam mengatur nilai head ini, ngebuat buku-buku Chagama menjadi tank yang sangat hebat. Di volume 13, ketika bertarung melawan doppelganger Pleiades, Ainz ngomong kalau saja ada buku-buku Chagama atau variabel talisman, mereka pasti tidak akan membiarkan para backliner diserang. Kalimat ini terhubung dengan Blu-ray volume 6, di mana buku-buku Chagama mampu mengatur jumlah head dengan sangat baik, sehingga membuat musuh hanya menyerang dirinya saja. Hal ini membuat Ninshiki Enrai dan warrior Takemi Kazuchi dapat menyerang dengan bebas tanpa perlu takut terkena counter attack. Dan topik terakhir, yaitu semua skill buku-buku Chagama yang sudah diketahui. Skill pertama adalah head combo. Ini adalah kombinasi dari 3 skill serangan, yaitu Shield Attack, Shield Stun, dan Mega Impact. 3 skill itu jika digunakan berurutan dapat meningkatkan nilai head dalam waktu yang sangat singkat. Skill kedua adalah Next Challenge. Skill ini ngebuat penggunanya mendapatkan nilai head 2 kali lebih banyak daripada nilai normal. Skill ketiga adalah Wall of Jericho. Ini adalah skill yang pernah Albedo pakai di Isekai Quartet Season 2 dan juga di CD Drama 1. Efek dari skill ini adalah memunculkan dinding untuk melindungi orang dalam area luas. Skill keempat adalah Transposition. Ini adalah skill yang ngebuat penggunanya dapat bertukar tempat dengan targetnya. Skill ini buku-buku Chagama gunakan untuk bertukar tempat ketika Ulbert hampir saja diserang boss monster. Lalu skill kelima adalah Sacrifice. Skill ini hanya bisa digunakan setelah penggunanya diserang musuh, di mana setelah menerima damage, musuh yang menyerang akan terkena debuff yang menyebabkan defense-nya berkurang sangat drastis dan juga nilai karmanya turun hingga batas terendah. Dan skill terakhir yang dia miliki adalah Aegis. Gak dijelasin ini skill apa, tapi kayaknya ini adalah skill untuk memulihkan HP. So, itu tadi semua informasi tentang buku-buku Chagama yang sudah gua kumpulkan. Setelah video ini, Saprimbing yang punya ilustrasi hanyalah Lucifer dan Bell River. Nah, masalahnya, kalau gua buat konten tentang mereka, yang ada videonya nggak bakal sampai 4 menit. Karena informasi tentang Bell River masih sangat sedikit, dan mayoritas informasi tentang Lucifer sudah pernah gua bahas. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Ini Budi, Paha Utaha atau Ketek Ekidona. Bodo amat. Bodo amat. Ada dari Yonus M. Bang, cuma mau kasih tahu skin Anet di AOB, Arena of Bekep, tema Bleach wangi. Ada dari Nostram. Hubla. Ada dari murid Peroroncino. Novelnya Sensei, menurut gua para Demon Lord di sana cukup menarik dan juga alasan kenapa Latina diusir juga lumayan bikin gua penasaran. Dan terakhir masih dari murid Peroroncino. Tambahan kalau ntar Sensei bikin videonya,
Gue janji bakalan membership yang Orichalcum, tapi 1 bulan dulu soalnya mau trial dulu, oke? Intinya gini aja bro, gue nggak janji bakal buat videonya, karena kalau gue dikasih pilihan untuk baca novel, yang akan jadi prioritas pertama gue kalau bukan Tensura ya ReZero. Jadi 2 itu aja yang palingan gue pengen maraton untuk saat ini. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.